Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah menerima salat maghrib kita barusan tadi berjamaah, amin ya rabbal alamin, dan juga nanti salat isya. Jadi nanti wahai Bapak Ibu, kita masuk waktu salat isya, kita kumandangkan adzan, kita simak, kita jawab, lalu kita salat isya dulu. Setuju? Habis salat isya kita tintiang sampai selesai. Ya. Baik. Maksudnya sampai seberapa mampunya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pertama sekali saya mengajak kita semua, ayo di petang atau di maghrib ini kita melafazkan kalimat pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ujian Allah datangkan, Allah lebih senang kita mengucapkan pujian kepadanya daripada kita memohon-mohon agar kita diselamatkan dari ujian. Sebab Allah berkata kepada malaikat, turun ke bumi, dengarkan dari hambaku apa yang keluar dari lidahnya, aku sedang puji dia. Maka ketika malaikat kembali kepada Allah berkata, Ya Rabb, engkau maha tahu apa yang hambamu katakan, sungguh dia memuji-muji engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, aku mendengar apa yang telah dikatakannya, maka aku beri dia ujian dan dia memujiku. Aku umumkan bahwa aku mencintainya. Maka malaikat ini pun mengumumkan bahwa Allah sudah mencintai si fulan dari hambanya. Diumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Maka kata Rasulullah, seluruh malaikat yang ada di langit mendoakan yang bersangkutan dan juga ikut mencintainya. Masya Allah, wahai kaum muslimin, kita puji Allah dan kita ucapkan sama-sama Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kita ulangi, Alhamdulillah ala kulli halin walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Ini doa yang kita ucapkan apapun keadaan kita, katakan Alhamdulillah. Kalau memang yang baik-baik saja sedang kita alami, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Tapi kalau yang buruk-buruk yang sedang kita hadapi, tetap katakan Alhamdulillah. Namun Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu ya. Baik. Ibadah Allah yang kami muliakan, beberapa poin mau saya sampaikan di malam hari ini, termasuk poin terakhir nanti adalah tentang huru hara akhir zaman yang dimulai dengan bulan Ramadan. Nah, ini yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan pada Isya nanti tidak ada halangan. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang marhaban ya Ramadan dulu. Selamat datang wahai Ramadan. Sebagai bekal bagi kita bersama
sudah banyak menyampaikan kepada Bapak Ibu kajian tentang Ramadan, dan itu tiap tahun. Betul Pak ya? Tiap tahun rasanya sudah hafal. Mungkin sudah bisa jadi ustaz pula kita nyampaikan ke orang lain. Namun tabiat dan karakter Allah menyebut dalam Al-Quran, pendidikan itu sifatnya berulang-ulang. Maka saya ulangi kembali. 1. Ramadan ini dikenal dengan sebutan Syahrus Siyam. 2. Ramadan ini dikenal dengan sebutan Syahrul Qiyam. 3. Ramadan ini dikenal dengan sebutan Syahrul Quran. 4. Ramadan ini dikenal dengan sebutan Syahrus Sadaqah. 5. Ramadan ini dikenal dengan sebutan Syahrun fihi lailah khairun min alfi syahr. 6. Ramadan ini dikenal dengan sebutan Syahrun fihi al-i'tikaf. Ya. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, pada bulan Ramadan ini disebut dengan tudha'aful a'mal. Jadi ada 7 sebutan untuk Ramadan. Tudha'afu fihi al-a'mal. Mari yang pertama. Ramadan adalah Syahrus Siyam, bulan menahan. Yang kedua Syahrul Qiyam, bulan bangun di tengah malam. 3. Syahrul Quran, bulan ngurusin Quran. 4. Syahrus Sadaqah, bulan semaraknya sedekah. 5. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, malam, bulan di mana ada 1 malam di dalamnya dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang ke-6, bulan Ramadan ini disebut dengan apa tadi? Syahrul I'tikaf, bulan di mana di dalamnya terdapat perintah untuk i'tikaf. I'tikafnya bukan i'tikaf malam Pak, i'tikaf siang malam selama 10 hari. Dan yang terakhir Syahrul tudha'afu fihil a'mal, bulan di mana dilipat gandakan di dalamnya amalan-amalan soleh, pahalanya dilipat gandakan. Nah ini ibarat Allah yang kami muliakan. Di samping kita juga mendengar hanya di bulan Ramadan semua setan yang ada di muka bumi dipenjara, diikat, dirantai oleh Allah. Hanya di bulan Ramadan semua pintu-pintu surga Allah bukakan selebar-lebarnya. Hanya di bulan Ramadan seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah serapat-rapatnya. Hanya di bulan Ramadan ini istimewa sekali wahai Bapak Ibu. Nah sekarang kita mengkaji yang 7 tadi secara singkat saja, karena sekali lagi saya katakan ini sudah dibedah oleh para alim ulama kita. 1. Syahrus Siyam, bulan menahan. Menahan dari mana? Disebutkan dalam kaidah, di dalam definisi fikih, yaitu al-imsaku 'anil muftirati minal ma'kulati wal masyrubati wasyahawati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ini dia definisi daripada siyam. Siyam itu adalah al-imsak, menahan dari segala yang membatalkan, baik makanan, minuman atau kebutuhan-kebutuhan syahwat, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini yang disebut dengan siyam. Berarti siyam ya. Lah malamnya di mana? Kalau malamnya nomor 2. Yang nomor 2 Syahrul Qiyam. Bulan Ramadan ini bulan bangun malam. Bulan bangun malam. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau Bapak Ibu mengikuti bagaimana orang-orang soleh terdahulu menyikapi Ramadan, mereka di malam hari itu hampir-hampir nggak tidur. Hampir-hampir nggak tidur. Lalu kapan mereka tidur? Nanti setelah selesai sholat sunat syuruk di masjid, mereka pun pulang dan mereka tidur kira-kira 2 atau 3 jam. Mereka tidur jam 7, nanti jam 10 mereka bangun. Sudah full lagi sampai maghrib. Nah, wahai Bapak Ibu, Syahrul Qiyam sebenarnya saya masih langka menemukan di daerah-daerah, tapi di Jakarta udah mulai banyak ya. Di daerah-daerah ada masjid yang melaksanakan tarawihnya 1 juz dalam 1 kali tarawih. Di rumah ini ada tidak? Di mana? Di dulu ini ada tidak? Di mana itu?
ada. Mungkin itu satu-satunya di duri kali ya. Kenapa demikian saya katakan? Karena di dunia Timur Tengah itu, Bapak Ibu, di dunia Timur Tengah, hampir bahkan juga ketika saya sedang berada di Australia, waktu itu Ramadan di sana, saya kagum di beberapa belahan Eropa, di beberapa tempat di Amerika, kalau Timur Tengah semuanya. Setiap malam bulan Ramadan mesti bacaan imam itu paling sedikit adalah 1 juz tarawihnya. Dan nanti mereka ada tahajud. Tahajudnya 1 juz lagi. Tapi beda ya. Waktu tarawih 1 juz 1. Nanti pas bangun tahajud 1 juz lagi, masih juz 1. Nanti tarawih kedua, besok masuk juz 2. Nanti mereka tahajud juz 2 lagi. Jadi pas selesai malam Ramadannya, mereka menyelesaikan 2 kali khatam Quran bersama imam. Allahu Akbar. Nah ini sekarang pondok pesantren kita Mahatmula sama Al-Hufaz menawarkan kepada publik siapa yang butuh imam masjid imam untuk malam-malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah santri-santri kita ada 12 orang lelaki yang sudah matang, hafiz Al-Quran 30 juz dan hafalannya kuat kokoh. Sudah kita tawarkan. Tapi memang untuk Sumatera Barat belum berapa banyak yang melaksanakan sholat tarawihnya 1 juz. Belum berapa banyak. Bukit Tinggi saya dengar ada 1 dan itu minta ya. Payakumbuh saya dengar 1, tapi ternyata jamaahnya nggak berani. Sedih juga kita. Jamaahnya nggak berani, takut. 1 juz berarti satu kali rakaat 1 lembar, 2 halaman. Alangkah lamanya Tuhan. Menggelitik itu ya tagak itu. La ilaha illallah. Rasulullah itu kalau qiyamul lail, apa kata Ibnu Abbas? 1 rakaat pertamanya selesai Al-Baqarah, selesai Al-Imran, selesai An-Nisa, baru ruku beliau. Itu 1 rakaat baru. Al-Baqarah berapa juz? 1/2 juz. Tambah Al-Imran berapa juz? Hampir 1,5 juz. An-Nisa berapa juz? Hampir 2 juz. Coba bayangkan Rasulullah 1 kali berdiri sekian juzuk dia menyelesaikan bacaan Al-Qurannya. Lah bagaimana dengan kita? Pantas kalau kita dengar kata Bunda Aisyah, Rasulullah itu kalau bangun malam pasti kaki itu bengkak saking lamanya berdiri. Utsman bin Affan dalam Hijr Ismail dia witir Pak. Dari witir khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin salam. Amin. Kemudian beliau membaca Al-Baqarah sampai An-Nas. Sampai An-Nas 1 kali witir selesai Al-Quran 30 juz. Dan Imam Syafi'i setiap malam selesai 30 juz. Setiap siang selesai 30 juz. Makanya kami katakan tadi bahwa syahrul Ramadan yu'rafu bisyahri qiyam. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan bangun di malam hari. Syekh-syekh kami di pesantren Pak, mereka datang dari Yaman. Ya, mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah Al-Quran yang sangat kokoh dengan suara yang indah. Mereka penguasa pemegang sanad tertinggi di dunia. Ya, Syekh ini menawarkan, udah kami praktik tahun kemarin, malam kalau saya tidak tidur, santri kita ajak semuanya bangun. Saya katakan mungkin belum bisa kita sepenuh itu Syekh. Kalau begitu jam 11 tidur, jam 12 bangun. Saya katakan Syekh beri lagi keringanan, mungkin santri kita belum sanggup. Lalu kata Syekh itu baik 2 jam dan ini sudah lebih dari cukup. Saya katakan lebih cukup itu. Jam 11 kami suruh santri wajib tidur, nanti jam 12:30 sudah kami mulai bangunkan. Alhamdulillah Pak, awal-awalnya mereka pada sempoyongan, ya, pada sempoyongan. Tapi ketahuan mana yang makannya banyak, nubruk kesana kemari. Yang makannya mau mendengarkan nasihat kami, alhamdulillah dia mampu bertahan berdiri tegak. Karena ketika tahajud, wahai Bapak Ibu, bacanya 3 juz, bukan lagi 1 juz. Masya Allah ya, bacanya 3 juz waktu tahajud. Ini waktu apa? Kemarin kan orang rata-rata pesantren di mana-mana nggak yang sejalan ya, damai daring-daring semua karena sudah COVID. Alhamdulillah kami mampu menahan santri. Orang tua malah yakin, lebih percaya bahwa isolasi dan karantina lebih
aman di pesantren daripada mereka pulang. Alhamdulillah kami maksimalkan ibadah. Dan Al-Quran maksimal itu berdengung kayak lebah masjid itu. Masya Allah Pak. Karena santri-santri kita rata-rata pada di atas 5 juz, 10 juz, dan yang sudah mendekati khatam hafiz Quran 30 juz sudah banyak. Yang hafal 30 juz itu juga sudah banyak. Alhamdulillah malam mau bunyi. Ya, model lebah bunyi yang masjid itu. Siang malam alangkah indahnya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, nah masjid yang macam ini yang akan dibangun pula di Padang ya. Di Padang Masjid Ibadur Rahman. Ini yang kita dukung bersama-sama supaya 24 jam masjid ini seperti masjid kita yang ada di Payakumbuh, Sumatera Barat. Baik, itu yang kedua, Syahrul Qiyam. Yang ketiga apa namanya? Syahrul Quran. Kita kembali pada pembahasan tadi. Nabi Muhammad setoran Quran bulan Ramadan itu kepada malaikat Jibril. Sementara para sahabat setoran Qurannya kepada para sahabat yang lain dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setoran Quran, maksudnya setoran Quran ini apa? Hafalan mereka, karena seluruh sahabat itu hafiz Quran Pak. Seluruh sahabat itu hafiz Quran. Dan generasi akhir zaman akan kembali seperti itu. Nabi berkata, di akhir zaman kamu akan kembali memimpin dan menguasai seluruh dunia. Dan gaya orang-orang yang memimpin dan menguasai seluruh dunia seperti gaya para sahabat. Berarti di akhir zaman akan bermunculan kembali para hafiz-hafiz Quran. Jangan heran-heran ya kalau sekarang lembaga-lembaga tahfiz Quran muncul berjamuran di mana-mana. Betul ya Pak ya? Anak-anak pada bersemangat untuk menghafal Quran. Orang tua juga bersemangat. Dan di mana-mana Masya Allah. Kami tidak pernah menyangka kalau akan seperti ini Indonesia yang sekarang. Ya walaupun Pak ada ujian yang aneh-aneh lah yang kita rasakan. Tapi sisi positifnya umat Islam semakin dekat dengan Islamnya. Amin. Alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan bulan Quran, Syahrul Quran, baca terus Quran. Wahai Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, Buya, kami mau bertanya, mana yang lebih utama? Kami membaca Al-Quran lalu mentadabburi isinya, kami baca Al-Quran lalu pelajari tafsirnya, kami pelajari Al-Quran lalu berta'ammuk dan berdalam-dalam dalam memahami maknanya, atau kami memperbanyak baca Al-Quran? Jawabannya, perbanyak membaca Al-Quran. Guru Imam Syafi'i namanya Imam Malik bin Anas sampai-sampai beliau meninggalkan mengajar hadis, mengajar fikih selama bulan Ramadan karena beliau ingin mengkhatamkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Dan muridnya Imam Syafi'i telah mampu mewujudkan cita-cita gurunya. Dan Imam Syafi'i 60 kali mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan Ramadan. 60 kali. Karena siang khatam 1, malam khatam 1. Pernah saya coba Pak mengkhatamkan Quran 1 kali siang, bengkok pinggang rasanya. Bengkok pinggang Pak, babusa muncul. Karena saya baca Quran yang saya tahu, baca Quran itu tak boleh begini. Mulut terkatup, bibir tidak bergerak, lidah juga tidak bergerak, itu bukan baca Quran. Yang baca Quran itu adalah dengan bergeraknya bibir, bergeraknya lidah, keluarnya suara. Dan itu butuh maksimal ya, butuh perhatian yang maksimal bersama Quran terus itu bagi yang hafal. Nah bagi yang hafal, Masya Allah, bagi yang hafal, Masya Allah. Pak, Bapak percaya tidak? Santri-santri kami hari ini dengan izin dan nikmat Allah, bolehlah, boleh insya Allah saya menyampaikan ini kabar gembira bagi kaum muslimin. Orang Indonesia bisa, itu maksud saya. Santri-santri kita Pak di Mahan Mulazamah Al-Hufaz bersama didikan Syekh yang dari Yaman ini, mereka sudah mampu membaca Al-Quran 30 juz. Awalnya 20 jam 30 juz, menghentikan mereka cuma sholat dan makan. Itu khatam pertama. Pas masuk khatam kedua sudah makin cepat, sanggup sampai ketika 17 jam sekian menit. Khatam kedua, pas khataman ketiga sudah sanggup 10 jam sekian menit. Sekarang santri-santri kami yang laki-laki dan wanita rata-rata sudah di bawah 10 jam itu. 1 kali duduk Pak, habis subuh itu baca Quran, ada temannya menyimak juga karena sama-sama hafal ya. Dan Syekh menerima setoran terakhir. Dan ini wahai kaum muslimin, yang terakhir santri kami namanya Hafiz, semoga Allah menjaga beliau dan menjaga hafalannya, sanggup dalam 4 jam 25 menit Al-Quran 30 juz dibacanya. Tidak putih itu, tidak baranti itu, membaca terus tanpa lihat Quran, semua membaca.
Ditanya sama Syekh ada berapa kesalahannya? Dari 30 juz itu hanya 2 kali dia salah yang perlu dibantu sedikit. Dan dia membaca. Sementara anak kandung saya masih kalah olehnya. Anak kandung saya baru 7 jam 20 menit sanggup. Dan saya hafal sudah bisa. Sementara teman-temannya rata-rata 5 jam, 6 jam. Dan ini luar biasa kaum muslimin. Dulu awal-awal Syekh menyampaikan bahwa santri-santrinya di Yaman ribuan jumlahnya, satu hari itu bisa khatam 1 kali. Saya tak percaya. Tapi sekarang di depan mata saya santriwati sanggup membaca Al-Quran 1 hari 30 juz. Nanti kawannya buat lagi 1 hari 30 juz. Berarti 2 hari itu mereka saling menyimak dan 2 kali khatam. Betul tidak? Allahu Akbar. Dan ini adalah prestasi yang patut kita banggakan. Maka dengan ini kalau ada lembaga-lembaga tahfiz di Duri, saya undang guru-gurunya, ayo belajar ke sana cara mentahfizkan anak-anak. Cara mentahfizkan anak-anak cepat, tepat, kuat, akurat. Nah, bagaimana caranya? Kita belajar sama Syekh. Beliau punya metodenya dan beliau pemilik 20 riwayat Quran dan beliau pemegang qiraat asyarah kubra, qiraat asyarah kubra, qiraat asyarah sughra. Jadi beliau menggenggam itu dengan sanad tertinggi di dunia. Allahu Akbar. Maka dengan ini tidak heran kalau anak-anak hafiz Quran mati lampu pun tidak ada masalah bagi mereka, Pak. Kalau kita mati lampu selesai sudah ibadah kita. Ya. Apa yang mau dibaca? Ngandalkan HP. Mata ada kalau oleh. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Syahrul Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ramadan itu disebut dengan Syahrul. Masya Allah, ingatan anak kita ini bagus sekali. Syahrul Sadaqah. Siapa nama Anda? Siapa namanya? Ini bisa jadi hafiz Quran dan hafiz hadis nanti. Saya suka anak-anak yang ingatannya bagus, ya bisa kita tarik jadi hafiz-hafiz masa depan. Ya, siapa namanya saya? Malik Faiz. Insya Allah, semoga selalu beruntung dan menang ya. Ya, Faiz itu artinya adalah orang yang nah, ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Syahrul Sadaqah. Apa kata para sahabat? Rasulullah itu di luar Ramadan dia terkenal sangat pemurah. Tapi di bulan Ramadannya Rasulullah pemurahnya tidak bisa ditahan oleh siapapun. Dia seperti angin yang berhembus pemurahnya. Di bulan Ramadan Rasulullah jor-joran dalam bersedekah. Jor-joran. Rasulullah SAW kayaknya mengumpul 11 bulan, 11 yang 1 bulan itu bulan Ramadan habis-habisan Rasul. Tiap sebentar dia mencari siapa mangsa baru yang bisa menerima sedekahnya. Apa yang bisa menerima sedekahnya? Infaknya, wakafnya. Rasulullah, dan ini ditiru oleh seluruh sahabat. Mereka pemurah di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan mereka jauh lebih pemurah. Ini masalahnya Ustaz Musaleh. Sayangnya Buya tidak bisa ikut di bulan Ramadan untuk keliling dakwah. Pada bulan Ramadan, bulan di mana seharusnya umat meniru Rasulullah dan para sahabat, jauh sangat pemurah di dalam bulan Ramadan. Mau siangnya, mau malamnya, Nabi itu seperti angin yang berhembus. Tidak ada yang bisa menahannya. Murah itu, Pak. Sampai ketika pemurahnya dia pakai baju. Nabi itu selalu pakai baju itu 2 lapis ya, Pak ya. Baju dalam dengan baju luar. Ada orang berkata, ya Rasulullah, cantik niat bajumu. Ini elok sekali kau pakai baju ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Engkau suka melihatnya? Ya Rasulullah, betul, saya suka melihatnya. Maka Nabi melipatnya dan Nabi berkata, berkenanlah engkau menerima hadiah dari saya. Masya Allah, Pak. Dia hadiahnya langsung kepada orang itu. Cepat kali. Masuk waktu isya. Allah. Baik, kita isya dulu. Habis isya kita lanjut ya, Bapak Ibu. Bismillah. Kita simak azan dengan seksama, kemudian kita sholat, habis itu kita lanjutkan. Dan sebelum kita lanjut nanti ada agenda yang akan saya ajak Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.